pemirsa, selamat malam, selamat datang kembali dalam program kesukaan saya yang semua, Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa. Pada malam hari ini topik yang kita bahas sangat menarik pemirsa, yaitu bunga pala, usaha yang menguntungkan bagi pemula bisnis. Yang kita bisa dengar itu adalah biji pala ya, kita lihat asinan, kita lihat rempah-rempah. Nah saat ini kita akan membahas mengenai bunga pala, jadi sangat menarik pemirsa. Bersama saya Tamara Sucianto yang akan menemani pemirsa dalam membahas mengenai bunga pala dalam 1 jam ke depan. Acara program Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman's Services Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Pada malam hari saya tidak sendiri pemirsa, saya bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Kita sapa pemirsa ya. Saat ini sudah bersama dengan kita Bapak Bornok Situmeang dari Pulau Alor. Halo Pak Bornok, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Tamara, selamat malam pemirsa. Luar biasa Pak Bornok. Selanjutnya ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam Pak. Oke, mungkin nanti kita sapa kembali. Saat ini telah bersama kita juga Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura, Maluku. Halo Bu Johana, selamat malam. Iya, oke. Oke, selamat malam Bu Johana. Selamat bergabung. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura, Maluku. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Tamara. Selamat malam juga para narasumber ahli dan Pak Borno sebagai narasumber praktisi, dan juga selamat malam bagi semua pemirsa di rumah. Luar biasa. Selamat malam Pak Hukom. Kepada pemirsa, jika pemirsa memiliki pertanyaan atau mau sharing tentang topik kita pada malam hari ini, langsung saja tulis di kolom komentar Hope Channel Indonesia dan juga di call center Hope Channel Indonesia. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Bornok. Halo Pak Bornok, selamat malam Pak Bornok. Halo Kak Tamara, selamat malam. Oke Pak Bornok, boleh di sharing nggak Pak sama kita ini Pak? Saat ini kesibukannya saat ini apa Pak Bornok? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Tamara. Selamat malam pemirsa. Saat ini kegiatan saya sebenarnya seorang usaha hasil bumi ya. Dan pada malam hari ini kita akan memperkenalkan salah satu hasil bumi yang sangat asing sebenarnya bagi orang-orang ya, bunga pala. Begitu Kak Tamara. Oke, nah saat ini udah berapa lama Pak untuk menjalani bisnis yang tadi Pak Bornok sudah sebutkan? Baik, iya. Kalau bunga pala sebenarnya hal yang baru ya buat saya. Baru ini tahun kedua, musim kedua ya, karena hasil bumi kita sebut musim ya. Jadi tahun lalu kita baru terima, jadi itu juga kaget-kaget ya. Jadi ada yang bawa hasil bunga pala dan bijinya. Dan juga tahun ini adalah musim yang kedua. Begitu Kak Tamara. Wow, berarti masih baru terjun ya Pak ya, kita bisa bilang ya. Nah, berarti Pak pengen tahu nih, kira-kira harapan Pak Bornok untuk bisnis yang saat ini Pak sedang jalan itu apa Pak? Dipersilahkan Pak Bornok. Ya, kalau untuk ya kita kan usaha ya, kita kan usaha memulainya dari ini benar-benar dari nol, maksudnya pengalaman belum terlalu banyak. Jadi harapan kita itu mudah-mudahan dengan banyak belajar, dapat ilmu, juga diharapkan ya punya berkat atau keuntungan yang bisa memang mendukung usaha ini semakin berkembang. Begitu Kak Tamara.
Oke, luar biasa Pak Bornok. Saya makin penasaran nih tentang bunga pala. Karena biasanya yang saya dengar itu adalah biji pala. Di asinan ada biji pala. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan pada kami ini yang mungkin baru pertama kali mendengar bunga pala ini, apa definisi bunga pala itu dan apa perbedaannya Pak dengan biji pala? Dipersilahkan Pak Bornok. Ya, ini bunga palas adalah tanaman yang ada di hutan. Jarang kan kita lihat Ya, pohon-pohon ini di sekitar rumah kita. Jadi betul. kebetulan saya berada di Kepulauan NTT, berdampingan dengan Pulau Maluku Barat Daya atau kita kenal MBD. Jadi karena berdekatan banyak hasil-hasil bumi yang kita terima. Nah, salah satunya adalah bunga pala ini. Bunga pala ini eh, dia tumbuh maksud saya pala ini dia tumbuh di hutan-hutan yang memang sangat jauh di pulau-pulau yang terpencil ya. Jadi bunga pala itu ada buahnya. Saya tidak bisa tunjukkan saat ini. Ada buah pala, kemudian di dalam buah pala ini ada biji lagi. Tapi sebelum biji pala ada bunga yang menyelimuti atau seperti selaput biji pala yang di dalam. Nah, biji pala ini ada cangkang di dalamnya lah, biji yang kita maksud tadi, Kak Tamara. Jadi seperti itu. Kira-kira begitu, Kak Tamara, Iya, kalau mereka satu mengenai kesatuan ya Pak bunga ya. pala. Tapi bunga pala itu menyelimuti biji pala, begitu ya Pak? Benar. Lapis Oh, kedua. lapisan Jadi kedua. Oke. bijinya sendiri menjadi lapis keempat, bagian terdalam intinya. Nah, Oke, sangat tapi menarik. tapi yang terpenting biasanya nilainya yang paling ini sebelum ditanyakan Kak Tamara, paling mahal itu bunganya atau kita sebut fully. Fully. Kalau di bisnis pala itu disebut fully. Oke. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, saya mau menanyakan itu juga tadi terkait kualitas dari bunga pala. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Pak Bornok ya. Nah, yang saya penasaran lagi adalah Pak Bornok. Pak Bornok kan tadi info ya bahwa Pak Bornok baru terjun dalam 2 tahun. Nah, kira-kira awal mulanya nih Pak, kenapa kok bisa tertariknya sama pala begitu Pak? Boleh diceritakan Pak Bornok? Ya, sebenarnya nggak tertarik ke palanya saja ya. Cuman ini salah satu hasil bumi yang kita terima begitu. Benar. Sebenarnya ada beberapa, cuman malam ini khusus fully. Fully ini kan dia tidak terlalu banyak kita tidak terlalu kayak pikiran tidak terlalu banyak terbuang karena Simpel ya. kita terima di tempat di kota. Saya kan lagi di Alor, jadi dia bunganya kita terima, jadi sangat simpel, kita simpan baik-baik lalu kita jual, begitu Kak Tamar. Oh iya, saya sangat tertarik dengan tadi hasil bumi ya Pak. Jadi nggak cuma bunga pala, tanaman pala, tapi masih ada banyak yang lain ya Pak ya. Nah, Ya. kira-kira Pak untuk tanaman pala ini sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka kepada tanaman pala ini untuk berbunga setelah ditanam Pak? Ya, menurut cerita dari petani-petani yang menjadi supply ke kami itu bisa sampai 6 tahun begitu. Saya tidak pernah lihat langsung pohonnya, cuman saya tanya-tanya, terus saya pelajari seperti apa begitu. Lama juga. Jadi mulai dari ditanam katanya itu 6 tahun atau 7 tahun lah sudah ada panen pertama Kak Tamara, bunga pertama. Oke, berarti memang Untuk menjadi, ya Kak. ya gimana Pak? Untuk menjadi apa? Boleh lanjutkan Pak? Mulai dari bunga, dia nanti ke buah, panen ya gitu, ada sekitar 8 bulanan lah. Nanti mungkin dibantu oleh pakarnya yang hadir pada malam hari ini. Begitu Kak Tamara. Berarti memang cukup membutuhkan cukup waktu yang lama ya Pak ya, 6-7 tahun ya. Oke, terima kasih Iya, banyak iya. Pak Bornok. Saat ini saya mau bertanya ke Pak Hukom nih Pak Hukom. Pak Hukom, kira-kira Pak boleh dijelaskan pada kami Pak, kira-kira kalau kita mau tanam pala, itu di mana saja yang cocok untuk ditanam Pak, dan kira-kira iklim seperti apa yang cocok untuk menanam tanaman pala ini? Dipersilakan Pak Hukom. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi ini tanaman pala ini adalah
tanaman rempah dan ciri khas tanaman ini dari iklim tropis. Jadi untuk Indonesia sendiri ini adalah produsen pala terbesar nomor 2 di dunia. Nah, karena pala ini adalah merupakan tanaman asli Indonesia, makanya dulu penjajah datang untuk mencari pala karena nilai pala pada abad ke-12 itu satu genggam pala, bunga pala itu sudah sama dengan harga satu genggam emas. Jadi sangat mahal sekali bunga pala itu. Nah, untuk mendapatkan bunga pala itu harus adakan tindakan budidaya. Karena yang tadi dijelaskan oleh Pak Borno itu bunga pala itu bukan bunga seperti bunga-bungaan, ya bukan, tapi itu bagian dari biji pala. Jadi selaput yang membungkusi biji pala. Itu warnanya ada bervariasi, ada dari merah, sangat merah darah, ada kuning kemerahan atau kekuningan, itu juga ada tergantung dari varietas. Nah, untuk mendapatkan fuli yang disebut dengan fuli atau selaput biji ini, perlu adakan tindakan budidaya dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi persyaratan itu sepertinya ketinggian topografi. Jadi untuk tanaman pala itu bisa tumbuh dan bisa menghasilkan fuli atau yang disebut dengan bunga pala tadi, itu berkisar dari dataran 0 meter dari permukaan laut sampai 700 meter dari permukaan laut. Di atas 700 meter permukaan laut, ini berarti tanaman pala tidak akan menghasilkan buah dan di dalamnya tidak bisa menghasilkan biji. Nah, ini biji dan ada selaput yang disebut bunga tadi. Lalu dia memenuhi kebutuhan untuk jenis tanah itu paling banyak tanah-tanah yang banyak mengandung bahan organik, tanah yang gembur, dan jenis tanah yang paling cocok itu adalah amsal, aluvial, lempung berpasir itu dengan pH-nya berkisar antara netral ya 5,5 sampai 6,5. Kemudian menghendaki ini curah hujan, ketersediaan air tanah, curah hujan yang dikehendaki itu 2.000 sampai dengan 3.500 mm per tahun. Dengan kelembaban itu berkisar antara 50 sampai 80%. Menghendaki sinaran surya yang penuh. Jadi untuk tanaman-tanaman yang masih muda, sangat membutuhkan sinaran surya yang penuh. Kemudian menghendaki suhu itu bervariasi antara 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, ini yang merupakan kriteria-kriteria di dalam membudidayakan suatu tanaman pala sehingga bisa mendapatkan itu hasil fuli atau yang dengan bunga pala itu yang berkualitas dan bisa masuk pada pasar global dan harganya sangat mahal sekali jika dibandingkan dengan bijinya. Ya, begitu Mbak Tamara. Informasi yang sangat informatif ya Pak ya. Jadi kita tahu memang kalau kita taruh di permukaan yang lebih tinggi dari 700 itu tidak bisa menghasilkan buah. Jadi pemirsa boleh langsung dicatat juga ya untuk pemirsa yang mau gitu untuk menanam tanaman pala. Terima kasih banyak Pak Hukom. Saat ini saya mau ke Bu Johana nih Bu. Berbicara mengenai tanaman, apalagi pala ya, pasti tidak jauh, pasti akan ada hama atau penyakit yang ada di sekelilingnya Bu ya. Nah kira-kira bagaimana Bu jika pohon pala ini terserang dengan hama dan apa yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan penyakit dari tanaman pala? Dipersilakan Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara. Tanaman pala seperti juga halnya pada tanaman-tanaman budidaya lainnya itu bisa terserang oleh hama maupun penyakit. Nah, pada tanaman pala ini ada beberapa hama yang menyerang tanaman pala. Ulat daun, biasanya ulat daun ini dia ada beberapa spesies. Nah, biasanya dia akan menyerang daun, kemudian daunnya itu ada
bentuknya menggulung. Nah, hamanya itu berwarna putih, ada berbulu, kemudian berpengaruh juga terhadap fotosintesis karena dia mengurangi lebar daun karena menggulung, fotosintesis tidak berjalan dengan baik, akhirnya juga berpengaruh terhadap produksi. Nah, yang kedua, umbang pala. Umbang ini juga dia bisa merusak biji. Nah, di bagian luar itu ada bintik-bintik pada buah pala itu juga sangat berpengaruh terhadap penampakan luarnya. Jadi itu akan berpengaruh tidak mulus. Kemudian kalau fotosintesis tidak berjalan dengan baik, maka buahnya itu akan kecil. Kemudian yang berikut itu ada trip. Trip itu merupakan serangga kecil yang biasanya menyerang juga pada daun atau buah bunga. Jadi dia berpengaruh juga. Nah, kalau pengendalian terhadap hama ini kita bisa melakukan dengan perangkap, dengan menggunakan ini juga trap itu perangkap, atau juga kita bisa menggunakan insektisida, tetapi sebaiknya insektisida sintetik itu kita kurangi. Ada beberapa pengendalian biologis yang sudah dikembangkan akhir-akhir ini dan sebaiknya kita menggunakan cara-cara pengendalian yang ramah lingkungan. Kemudian penyakit pada tanaman pala ini ada beberapa jenis penyakit, antara lain busuk buah yang disebabkan oleh jamur. Nah, ada beberapa busuk buah basah, busuk buah kering, kemudian pecah buah mentah itu, kemudian kanker batang itu beberapa busuk akar itu 4 jenis penyakit yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman pala. Untuk itu harus diperhatikan kebersihan kebun sehingga tidak lembab, kemudian drainasenya diatur sehingga tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik dan mengurangi timbulnya hama maupun penyakit yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan produksi dari tanaman pala. Demikian Mbak Tamara. Wow, oke, menarik sekali ya Bu Johana ya. Tadi ada ulat, kumbang, ada trip, dan juga ada penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi sudah dijelaskan sama Bu Johana nih pemirsa bagaimana cara kita untuk menghilangkan gitu ya. Jadi semoga bisa jadi ilmu juga buat teman-teman di rumah sekalian. Baik, saat ini saya mau ke Pak Daniel nih, Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Tamara. Waduh, backgroundnya sudah pala ini ya Pak ya. Nah Pak Daniel, saya mau bertanya nih Pak, kira-kira Pak apa saja sih Pak nutrisi yang terkandung dalam bunga pala ini atau fulit tadi ya yang sebutkan ya. Dan kira-kira manfaat bagi kesehatan kita tuh apa Pak Daniel? Dipersilahkan. Baik, jadi kalau bagi yang belum tahu apa itu fuli, buah pala itu yang sering kita kadang makan di es atau apa itu adalah daging buah. Ya, buah dikupas, daging buahnya, kemudian ada bijinya. Ya. Nah, bijinya ini kalau dipecah, muncullah yang kelihatan seperti di gambar ini. Nah, ini ada yang merah. Yang merah ini kalau dilepas itu yang disebut dengan fuli, ya. Dari pala, buah pala ya, fulinya ini yang paling berharga. Ya, fulinya paling berharga karena harganya tinggi dan mempunyai manfaat yang banyak, khususnya di bidang obat-obatan. Ya, kalau buah biji pala yang kita beli di pasar itu yang ini, yang tinggal di bawahnya itu, ya, yang biji pala. Tidak termasuk bunga pala karena tadi bunga pala mahal, ya.
dan bijinya ini yang banyak. Nah, biji ini sering digunakan untuk bumbu masak, ya. Tapi yang membuat orang Eropa datang ke Indonesia, khususnya ke Maluku, ya, ke Banda, ya, Maluku Tenggara rasanya, ya, ke Banda itu adalah mencari fuli. Karena tadi harga segenggamnya sama dengan segenggam emas, ya. Sama juga mencari dulu merica, ya, lada. Satu butir lada sama dengan satu butir emas harganya. Itu yang membuat orang datang jauh ke Indonesia, ya. Nah, sekarang harganya sudah tidak semahal itu karena juga pala dibudidayakan di berbagai tempat yang lain. Nah, kalau biji pala, kalau kita lihat analisa begitu, ya, kandungan terbesarnya adalah lemak 55%. Dari 55% ini hampir 60%-nya adalah lemak jenuh. Ya, tapi lemak jenuh yang sehat begitu, ya. Jangan lemak jenuh konotasinya tidak sehat, tapi ini adalah lemak jenuh yang sehat. Ya, sehingga ya ini banyak dijadikan sebagai bumbu masak. Khususnya untuk makanan olahan karena dia mempunyai sifat antibakteri. Jadi kalau dicampurkan dengan makanan, ya, makanan kita jauh lebih awet. Oleh karena itu, penggunaannya paling banyak adalah di industri makanan. Khususnya makanan-makanan yang berbentuk basah. Di negara-negara Eropa banyak digunakan, dicampurkan pada sosis dan sebagainya, ya. Sehingga masa kadaluarsanya bisa lebih lama. Begitu, ya. Ya, lebih lama. Jadi punya sifat itu. Bahkan juga minyaknya bisa diambil, banyak digunakan untuk kedokterannya, bisa untuk obat gigi, macam-macam obat-obatannya. Hanya satu yang perlu. Kalau sudah terlampau banyak, semuanya tidak baik. Bunga pala, biji pala, ya. Kalau terlampau banyak, orangnya bisa, kalau menurut literatur disebut berhalusinasi, ya. Halusinasi. Tapi saya tidak menganjurkan ini, ya. Ya, karena memang kalau dimakan banyak juga nggak enak begitu. Dia hanya kalau bumbu namanya sedikit, ya, sedikit, ya. Dan jadi itu Tamaraya. Tapi bunganya ini masih mahal, ya. Nanti bisa ditanya ke Pak Bornok berapa harganya sekarang ini yang dia beli, ya. Tapi di pasar internasional masih mahal. Oleh karena itu Pak Bornok mau beli dan akan diekspor biasanya, ya. Diekspor dengan harga yang tinggi karena beliau akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Di beberapa tempat ini masih ditanam orang, ya, dibudidayakan. Tapi di beberapa tempat karena tadi harganya sudah jatuh, sudah ditinggal orang kebunnya, jadi sudah seperti hutan, ya. Tapi di Maluku Tenggara, Papua Barat begitu, ya, itu masih banyak orang menanam buah pala untuk diambil fulinya, ya. Tidak tertutup kemungkinan orang di Indonesia bagian barat, ya, walaupun palanya tidak sebaik pala yang ada di Maluku. Memang pala di Maluku adalah pala nomor 1 di dunia, ya, untuk mutu, ya. Nah, sekarang sudah banyak ditanam di daerah-daerah yang tropis, banyak ditanam sehingga maka tadi kata Pak Hukom, yang paling bukan Indonesia lagi yang paling banyak menghasilkan pala, ya, tapi masih nomor 2 paling banyak gitu, ya. Gitu Tamara. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel untuk insight yang luar biasa nih pemirsa, ya. Bayangkan pemirsa itu selaput-selaput tipis fuli itu harganya segenggamnya seperti segenggam emas pemirsa. Oke, baik, saat ini saya ingin kembali kepada Pak Bornok. Pak Bornok, nah terkait cara mengolahnya ya Pak, ya. Saya penasaran nih gimana cara mengolah dan menyimpan bunga pala ini agar tetap awet Pak. Dipersilahkan Pak Bornok. Baik, Kak Tamara, terima kasih tadi sudah dijelaskan juga secara ilmiah, ya. Kita kan bisnis, jadi untuk semua hasil sebenarnya hasil hutan yang saya alami, maksudnya pengalaman sampai sekarang itu selalu jauhkan dari yang namanya lembab. Nah, khususnya ini kita diskusi tentang bunga pala. Nah, bunga pala ini biasanya si petani itu yang saya lihat sebelum dia dijemur
harus dipisahkan dulu fulinya atau bunganya dengan biji yang ada di dalam, yang ada cangkangnya. Karena kalau sudah kering, dia akan ketat seperti mengikat itu bijinya. Jadi seringkali petani kalau sudah pulang dari hutan, nanti dicungkil pelan-pelan seperti dipisahkan, lalu dijemur. Paling tidak dijemur atau dikasih angin-angin lah di dalam rumah. Nah, itu akan menjauhkan dari kelembapan. Jadi busuk, hitam, jamur seperti itu Kak Tamara. Jadi disimpan dijemur dulu seperti itu supaya bisa bertahan lama karena kita kan kepulauan. Jadi nanti dari pulau-pulau Maluku Barat Daya itu masih punya waktu 2 minggu baru dia bisa supply ke gudang di Alor. Begitu Kak Tamara. Oh, oke. Menarik ya ini ya Pak Bornok ya. Nah, kalau gitu Pak, berarti cara Bapak, prosesnya bagaimana Pak? Untuk Bapak bisa mendapatkan bunga pala dari supplier Bapak, dari petani Pak? Prosesnya seperti apa? Ya, itu tadi. Ya, untungnya pemerintah udah mendukung kita ya, petani-petani yang di kepulauan. Seperti dari Maluku Barat Daya itu, kan aksesnya sebenarnya jauh ke provinsi di Ambon ya. Makanya kita yang berdampingan, bertetangga dengan Pulau Maluku Barat Daya itu mudahlah aksesnya, karena sekarang ada transport tol laut ya. Ya, jadi sekali 2 minggu kita akan menunggu di gudang di Pulau Alor, kemudian nanti mereka akan bawa beserta hasil bumi lain. Jadi bukan hanya bunga pala, ada hasil bumi lain juga. Karena eh, yang sekarang lagi musimnya begitu. Kami masih menunggu untuk 1 bulan terakhir ini. Nanti akan panen raya begitu. Jadi kita menunggu begitu Kak Tamara di Pulau Alor karena di sini ada akses untuk kita kirim ke Surabaya. Oh, oke, berarti nanti dikirim ke Surabaya ya Pak ya. Oke, saya sebagai warga negara Indonesia sangat bangga ya Pak ya, kita punya luar biasa sekali nih aset atau harta karun di Indonesia ini. Baik, terima kasih banyak Pak Bornok. Kita akan sama-sama discuss lagi nih Pak nanti ke depannya, karena saat ini ada yang mau lewat nih pemirsa. Kita akan sama-sama melihat video proses pengelolaan bisnis bunga pala. Dipersilahkan. Wow, luar biasa ya pemirsa ya, benar-benar saat ini saya jadi banyak gambaran mengenai bunga pala ini. Dan saat ini saya mau bertanya lagi nih sama Pak Bornok nih Pak. Kita saat ini kalau berbicara mengenai dari segi bisnisnya begitu ya Pak Bornok ya. Nah, kira-kira target marketnya Pak Bornok ini siapa Pak? Begitu, saya penasaran nih Pak, boleh dijelaskan Pak Bornok? Iya, untuk ini tahun lalu itu ada perusahaan yang menerima ya. Tadi Pak Hukum sudah jelaskan. Jadi ini jenisnya kan rempah-rempahan. Jadi kita kerjasama bermitra dengan perusahaan dari luar Indonesia. Mereka akan terima, tetapi dengan quality spesifikasi yang mereka tentukan, premium begitu Kak. Jadi ini kita tidak jual lokal begitu. Jadi kita sudah teruskan ada bayarnya dari India, kemudian ada juga Vietnam seperti itu. Tapi untuk sekarang masih India begitu Kak Tamara. Karena kita tidak jual lokal pada saat ini.
Begitu kira-kira Kak Tama. Oke, menarik ya Pak ya. Jadi memang langsung dijualnya ke luar negeri ya Pak. Pertanyaan saya nih menarik karena tadi Bapak sempat mention tentang kualitinya gitu ya. Kira-kira memang kalau kita mau distribusikan nih kepada target market kita nih, kira-kira kualifikasi apa sih Pak yang harus diperhatikan Pak Burno? Ya, hal yang mendasar kalau untuk hasil bumi ini ya, bunga pala ini, kita selalu kasih pemahaman ke petani-petani yang supply ke kita itu. Jadi harus dijaga kekeringannya. Tapi mereka juga nggak mau rugi. Jadi kalau dijemur sampai kering, kan dia kalau terlalu kering dia agak rapuh, begitu. Nah, jadi kita informasikan tidak usah terlalu kering. Setidaknya sebelum dikirim ke Pulau Alor, kasih angin-angin atau jemur, ya jangan sampai 2 minggu begitu. Biasanya 7 hari, 8 hari kita sarankan ke petani supaya nanti kita juga di gudang di Alor kita belum bisa langsung jual, masih ada proses sortir ada jamur, ada yang sudah menghitam, ada yang sudah busuk, begitu kira-kira Kak Tamara. Berarti sisa, oke, ketika Bapak sudah sortir nih, mungkin ada yang sudah buruk atau bagaimana, itu langsung dibuang atau ada proses yang lain Pak untuk dipakai lagi gitu Pak? Ya, nanti dari perusahaan atau mitra kita itu ada, mereka minta speknya itu ABC kalau kita bilang di lapangan. Karena kita terima dari petani kan supply kita yang penyuplai, dia asalan Kak Tamara. Asalan dalam arti di situ masih ada benda-benda lain, misalnya ada daun-daunan yang lain, ada yang kita tidak perlukan begitu, ya itu memang risikonya begitu kita terima. Ada yang busuk, ada tadi yang jamur begitu. Nanti dari sini hasil sortiran itu tetap kita akan supply kembali ke buyer karena mereka tetap terima juga begitu dengan harga yang rendah. Oh, menarik ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang saya jadi punya pertanyaan baru nih Pak. Selama Bapak berbisnis atau menjadi distributor ini Pak, apa saja Pak tantangan-tantangan yang pernah Bapak hadapi untuk mendistribusikan hasil bumi ini ya, terutama pala ini Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak Bornok? Seringkali Kak Tamara yang jadi kita tantangan di kita itu ini kan sudah musim. Sebelum musim itu biasanya harga dari pasar itu belum ada si pembeli karena dia juga masih jual keluar. Jadi di antara spare waktu itu kita punya istilahnya ada strategi ya. Kita beli dengan harga rendah, tetapi kita berharap nanti harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Karena kita harus memperhatikan juga biaya untuk penyusutan Kak Tamara. Karena bisa kita terima 50 kilo, susunya sangat tinggi sekali Kak Tamara, bisa sampai 11% di penyimpanan di gudang kita. Begitu. Jadi kita tantangan pertama adalah masalah harga di luar, kita jual kembali begitu. Karena untuk sekarang lagi ada penurunan seperti itu Kak Tamara. Berarti Pak, biasanya tuh berapa minimum kalau Bapak mau distribusikan contoh ke India atau ke Vietnam gitu, minimum tuh berapa ton yang harus yang didistribusikan Pak, pesanan dari mereka? Kalau untuk sekarang kita masih ada kendala, tapi tahun lalu kita karena masih awal tahun lalu itu ada hampir 3 ton itu. Ini harganya ya. Dan juga berapa ton gitu Pak? Boleh di-share sedikit Pak? Maaf, bagaimana Kak? Ya, harga per tonnya begitu Pak. Oh, kalau harga per ton ya, per kilo ya, per kilo. Oh ya, per kilo. Tahun lalu per kilo masih bunganya saja, bunga fullnya itu saja itu bisa 215 sampai 225 kering. Dan itu masih asalan tahun lalu. Begitu Kak Tamara. Tahun ini saya dengar-dengar masih beberapa daerah karena kita ada grup di salah satu aplikasi. Jadi kita ada grup di situ, grup untuk
petani pala. Jadi kita selalu cari informasi mana yang tertinggi, tapi kita akan hitung-hitung biaya ongkos dan mungkin ada spesifikasi maunya ABC atau premium begitu Kak Tamara. Untuk sekarang masih kalau super itu 210 kisaran begitu Kak Tamara. Untuk fully-nya. Fully-nya ya, oke. Sangat menarik Pak Bornok. Saat ini saya mau berbincang-bincang juga nih Pak sama Pak Hukom. Pak Hukom, kira-kira boleh diberikan tanggapannya Pak. Kira-kira apa sih Pak tantangan yang kita hadapi dalam membudidayakan tanaman pala ini? Pak Hukom, dipersilahkan. Ya, baik Pak Tamara. Jadi kalau untuk mendapatkan produksi pala ya fully-nya, khusus fully yang baik, nah itu pertama-tama kita harus melakukan teknik budidaya yang tepat. Dalam hal ini harus memperhatikan proses pengairan dan juga pemupukan. Di samping itu pengaturan jarak tanam di lapangan. Tapi karena ini diambil dari hutan dalam bentuk industri tadi, jadi memang mungkin dia punya kualitas masih rendah. Tapi kalau sudah dibudidayakan di perkebunan, otomatis berat fully itu makin hari makin tinggi. Nah itu yang paling penting. Intinya adalah makanan. Karena inti dari teknik budidaya semua tanaman adalah suplai nutrisi dalam tanah untuk pertumbuhan sampai dengan produksi dan kualitasnya. Ya itu yang paling penting. Kemudian untuk fully yang paling inti itu adalah menyangkut pasca panennya. Jadi setelah panen yang tadi Pak Borno bilang itu harus segera tangani sehingga dia tidak mengalami kerusakan. Dan pun kalau sudah dikeringkan, nah ini memang harus memenuhi persyaratan kadar air yang tadi dibilang ada kriteria ABC itu. Nah karena rata-rata fully atau bunga pala ini sangat rentan terhadap serangan jamur alphatoksin. Nah itu yang merupakan menurunnya Oke, pemirsa baik. Mungkin di bawah 10. Oke, Pak. Dan yang tadi sudah dibilang itu, kalau dengan sinar matahari paling baik itu 9 hari. Sedangkan kalau melalui proses pengasapan, karena kalau musim hujan, itu tidak ada sinar matahari, berarti pengasapan. Pengasapannya itu paling tidaknya itu dilakukan supaya sekitar 3 hari itu dengan suhu 45 itu sudah bisa kering yang memang betul-betul kering yang dan air yang dipersyaratkan, dan kalau pengeringannya bagus itu dia aman dan tidak mudah terserang alphatoksin di gudang nanti. Nah begitu Mbak Tamara. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Hukom untuk penjelasan yang sangat luar biasa pemirsa. Saat ini saya mau ke Pak Daniel nih, Pak Daniel. Pak Daniel, kira-kira bagaimana pendapat Pak Daniel terkait dengan prospek bisnis kalau kita mau berbisnis mengenai tanaman pala ini di Indonesia sendiri, Pak? Dipersilakan, Pak Daniel. Baik, jadi mungkin kalau lihat latar belakang saya ini yang prima ya, fully prima. Jadi ini dikeringkan dengan suhu rendah dan angin itu ya, suhu rendah. Jadi dia warnanya tetap bertahan. Ya, jadi ini tadi yang sudah dilepas dari biji. Ya, dilepas dari biji. Nah, prospeknya. Memang sekarang kebutuhan fully dunia sudah karena banyak ya, di tempat lain juga bisa ditanam. Nah, tapi mutu ini yang dari Indonesia ini mutunya lebih bagus ya. Jadi tadi di kata Pak Bornok, fully asalan sekitar 200.000 begitu ya. Nah, harga internasional sih tentu lebih berlipat kali dari yang harga asalan, karena tadi perlu dipilah ya, dibersihkan yang mana prima, yang mana A, yang mana B, yang mana C, harganya beda-beda tentunya ya, karena yang diambil dari
Fuli ini adalah cita rasa, aroma ya, aroma, cita rasa, dan ini nggak bisa bohong. Kalau misalnya yang C dipakai untuk masak tertentu ya, beda rasanya, ya, beda rasanya, sehingga ini amat menentukan. Nah tentu, ini tentu ya, dalam berbisnis tadi sudah sampaikan Pak Borno, perlu ada networking, jaringan ya. Pertama jaringan sesama pedagang pengumpul. Kalau kita katakan Pak Borno adalah pedagang pengumpul ya. Nah kemudian juga jaringan pemasaran. Jadi kalau kita nggak, misalnya saya melakukan ini, kalau saya tidak punya jaringan pemasaran, ya belum tentu. Ya, kita juga mesti tahu tentang pasar internasional. Kira-kira butuhnya kapan? Apakah pada waktu pasar internasional butuh, kita punya produknya, sehingga harganya bisa lebih tinggi ya. Tapi pas internasional tidak butuh, kita punya banyak, wah itu berabe harganya bisa menjadi rendah. Nah ini perlu kita perhatikan khususnya sebagai pedagang untuk mengatur strategi ya, mengatur strategi. Kita tahu misalnya 1 bulan lagi itu kebutuhan pasar internasional tinggi ya, sementara di sini kebetulan ada panen, kita bisa beli dan kita simpan ya, seperti Pak Borno tadi ada di gudang ya. Nah ini punya risiko juga di gudang ya, karena tadi selama di gudang dia bisa berubah, khususnya mutu ya. Mutu dari prima bisa jadi A, bisa turun jadi B, bisa jadi C ya. Kalau tidak diperhatikan dengan baik cara penyimpanannya ya. Nah, jadi itu sudah risiko pedagang. Makanya tadi itu Pak Borno katakan adalah susut ya. Susut termasuk yang itu. Termasuk yang patah, yang jadi bubuk ya. Nah, jadi itu risiko, makanya itu kalau Pak Borno tadi katakan 10%, saya rasa itu sudah relatif baik ya. Biasanya bahkan sampai 20%. Ya, susut itu bisa sampai 10 ke 20%. Jadi ini Pak Borno sudah susut yang di bawah. Ya. Nah, tentu mungkin nantinya kalau sudah volumenya makin besar, gudangnya sudah lebih disempurnakan, ada exhaust fan dan sebagainya ya. Nah, itu mungkin susutnya bisa lebih rendah. Tapi untuk volume hanya 3 ke 4 ton, ya mungkin tidak, kurang secara bisnis ya, kurang pas untuk merubah kondisi gudang dulu ya. Jadi gudang yang ada, karena Pak Borno juga berusaha dengan produk-produk lain ya. Sudah kita pernah diskusi dengan Pak Borno di Hope Channel juga ya, di acara Kamu Bisa beberapa waktu yang lalu. Ya, sehingga kalau mesti dibuat khusus untuk fully saja ya bisa, tapi volume usahanya semakin besar tentunya. Kita harapkan nanti ke depan lebih besar. Nah, bagi para pemirsa, saya menganjurkan untuk juga memperhatikan di sekitar ya. Di sekitar apa produk-produk yang bisa kita jual yang selama ini kurang diperhatikan, padahal kebutuhan internasional ada kepada produk kita. Nah, itu yang kita perlu perhatikan dan kita jual ya. Tentu tadi mesti cari pasar. Nomor 1 sebelum kita berusaha sebetulnya adalah cari pasar. Kalau pasarnya ada, mudah kita menyalurkannya. Tapi kalau pasarnya tidak ada, produknya ada, wah itu harganya akan jatuh. Ya, tapi kalau pasarnya ada, produknya belum ada, harganya akan tinggi. Demikian Tamara. Luar biasa ya ilmu berbisnis, saya jadi banyak dapat ilmu baru nih Pak Daniel. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasan yang luar biasa. Saat ini saya mau ke Ibu Johana nih, Ibu Johana. Bu, kira-kira bagaimana masyarakat lokal dalam memanfaatkan bunga pala ini, Bu? Kira-kira bunga pala ini apakah bisa dijadikan hasil cuan, Bu? Boleh silakan Bu Johana. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Biji pala dan fuli itu dia merupakan 2 produk yang berbeda. Biji pala sama-sama produk dari hasil panen pala, tetapi produknya berbeda. Satu bunga yang seperti tadi Pak
Daniel sudah menunjukkannya, Fuli itu namanya, kemudian yang satu biji pala. Nah, itu yang masih ada di dalam cangkang biji pala itu. Biasanya Fuli itu membungkus biji pala. Nah, kalau dua-duanya punya manfaat cukup besar dan tetapi harus diperhatikan. Jangan sampai mengkonsumsinya terlalu banyak seperti tadi awal Pak Prof. Daniel sudah katakan bahwa bisa menyebabkan halusinasi. Nah, bisa untuk bahan penyedap makanan, bisa untuk obat, tetapi yang itu tadi saya mesti kita harus perhatikan. Nah, kalau kita pergi ke dokter gigi, kalau dikasih obat pada saat pertama kita rawat gigi, biasanya itu ada rasa-rasa seperti mint gitu. Nah, itu juga merupakan hasil produk dari biji dan juga Fuli. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu. Nah, itu biasanya mengandung antibakteri, membunuh kuman, dan kalau kita giginya ada berlubang, bisa kita berikan air pala atau biji pala, kita tumbuk bisa jadi taruh di dalam lubang gigi itu. Nah, selain itu juga bermanfaat untuk mengontrol gula darah, ya, ekstrak biji pala. Jadi kita rebus, kemudian kita minum. Nah, itu juga bisa meningkatkan kinerja dari pankreas. Selain itu juga dia bisa bermanfaat untuk mengurangi peradangan karena dia mengandung anti radang. Nah, biji pala dan Fuli ini juga dia melindungi sel-sel tubuh karena dia mengandung antioksidan. Jadi dia membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radial bebas. Jadi kalau kita mengkonsumsi, kita harus, tapi jangan terlalu banyak. Kalau kita berlebihan, nanti bisa menjadi ada sejenis penyakit, ada reaksi dari lambung kita itu namanya gastrointestinal. Itu dia bisa menyebabkan mual, muntah, dan juga diare. Jadi jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Itu efek samping dari mengkonsumsi biji pala ataupun Fuli, ya. Kemudian bisa juga reaksi alergi. Kulit kita bisa menjadi gatal, ya, kalau kita konsumsi terlalu banyak, melebihi, itu bisa menjadi ruam pada kulit dan juga bisa menjadi gatal-gatal. Nah, itu beberapa yang efek daripada mengkonsumsi, ada positifnya tetapi ada negatifnya. Jadi harus kita perhatikan kalau kita ada bergejala, kita harus berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter yang berkompeten dengan kesehatan. Nah, saya ingin tambahkan sedikit untuk Bang Borno untuk kualitas biji pala. Nah, kalau pengalaman di petani pala, mereka itu biasanya itu menjemur pala ataupun Fuli di sinar matahari langsung kalau pas musim kemarau atau musim panas atau
biasanya di Maluku sini walaupun musim penghujan, tetapi ada juga waktu-waktu tertentu yang sinar matahari full, sehingga penjemuran biji pala dan fuli itu tidak sampai seminggu seperti atau 7 hari yang seperti Bang Bornot katakan. Dianjurkan itu biasanya mereka itu 2 hari sudah kering betul, dan ada indikasi biasanya mereka itu mengetok 2 biji pala sehingga bisa bunyi itu, kalau bunyinya sudah tidak agak sedikit garing gitu, itu sudah kering dan itu bagus. Kemudian panennya itu jangan panen buah yang belum waktu untuk dipanen. Biasanya itu warna buah itu sudah orange gitu, orange muda sampai orange. Pokoknya dia tidak ada beda dengan buah yang muda gitu. Sehingga kualitas biji dan fulinya itu kita dapatkan yang premium, yang seperti tadi Bang Bornot katakan kelas A itu. Nah, itu di punya harga yang cukup bagus. Kalau untuk biji pala kelas A itu biasanya tuh grade A, biasanya mereka katakan grade A itu harganya 90 sampai 95 ribu untuk sekarang ini. Sedangkan kalau untuk fully itu 225 ribu per kilo. Nah, itu harus dijaga kualitasnya karena kenapa tadi Mbak Bono katakan bahwa ada mesti disortir lagi, ada jamur, ada warna coklat. Nah, itu harus diperhatikan karena itu jemurnya itu tidak terlalu kering. Makanya itu harus hati-hati karena ada sejenis jamur yang biasanya itu menyerang biji dan fuli, dan itu sangat berbahaya kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak. Sehingga itu bisa juga sampai menyebabkan kematian. Sehingga saya sarankan untuk memperhatikan kadar air pada saat penjemuran. Jadi kalau panas betul itu 2 hari saja sudah bisa kering, dan kualitas bunga ataupun biji itu juga bisa memenuhi syarat untuk grade-nya itu. Terima kasih Mbak Tamara. Mungkin itu tambahan dari saya. Luar biasa Bu Johana, terima kasih banyak atas penjelasan dan bagaimana untuk pemakaiannya jangan terlalu berlebihan, secukupnya aja ya Bu ya. Baik, pemirsa, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa, berikut ini. Itu buah delima. Itu kacang hazelnut. Pala ya? Buah pala. Dari Maluku. Daerah Maluku kalau nggak salah. Dari Maluku. Buah pala yang saya tahu sih banyaknya di Manado ya, Sulawesi Utara. Bijinya bisa dipakai untuk rempah-rempah makanan, buahnya bisa jadi manisan. Sebagai bumbu, bisa juga jadi asinan kayaknya. Boleh dibikin manisan dan asinan. Ya pala enaknya dibikin asinan gitu. Tropis. Iklim tropis tentunya. Iklim tropis. Di iklim tropis. Karena dibikin asinan jadi rasa asam-asam kecut gitu.
pedes, manis, kecut-kecut dikit gitu. Sepertinya manis, tapi ada pedes manis gitu dah. Ada asam, manis, Saksikan Kamu Bisa. Karya Mulia Bisnis luar biasa. Wah, luar biasa WKB kita. Pemirsa, saat ini kita tidak terasa ya, sudah 1 jam kita menemani pemirsa. Sebetulnya ada satu pertanyaan di kolom komentar kita di sosial media kita, namun karena keterbatasan waktunya kita akan jawab setelah ini ya, lewat kolom komentar. Baik pemirsa, saat ini saya persilahkan kepada narasumber-narasumber kita yang telah pada malam hari ini untuk memberikan closing statement secara singkat. Baik, boleh dimulai Pak dari Pak Bornok, dipersilahkan. Program Kamu Bisa, biar pengalaman atau pelajaran penting ini khususnya bagi kaum pemula dan juga pemuda ya. Mari tingkatkan bisnis, jangan takut, biarlah semua bisa berkembang untuk kamu bisa. Terima kasih. Luar biasa Pak Bornok, dilanjutkan oleh Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara. Tanaman pala merupakan tanaman rempah yang punya prospek bagus. Semua manfaat ada pada tanaman pala, mulai dari daun sampai dengan produk akhirnya fuli. Banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari tanaman pala, khususnya pala bisa menghasilkan yang lebih baik, punya nilai ekonomis yang tinggi. Kalau Bang Borno bisa, kenapa kita semua juga harus bisa? Terima kasih. Luar biasa Ibu Johana. Dilanjutkan oleh Bapak Daniel, dipersilahkan. Baik, para pemirsa, apabila ingin memulai suatu usaha baru, sama seperti yang dilakukan oleh Pak Bornok, jangan lupa mencari jaringan pemasaran dan jaringan sesama produsen. Sehingga produk yang ingin kita jual dapat terjual dengan baik karena ada pembelinya. Kalau Pak Bornok berani melakukan terobosan seperti itu, maka para pemirsa juga pasti bisa. Spiritnya luar biasa Pak. Dilanjutkan oleh Pak Hukom. Baik Pak Hukom, boleh diberikan closing statement Pak? Oke. Maaf pemirsa, ada sedikit kendala teknis, kita lagi coba untuk perbaiki. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah pada malam hari ini. Ada Pak Bornok, ada Bu Johana, Pak Hukom, dan Pak Daniel. Terima kasih banyak untuk semua insight pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan topik Kamu Bisa pada malam hari ini sampai saat ini. Dan kiranya acara dan topik kita pada malam hari ini dapat menjadi ide, peluang bisnis bagi pemirsa dimanapun Anda berada dan bisa bermanfaat bagi pemirsa. Baik, saya Tamara Sucianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini kami pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa, karya Mulia Bisnis luar biasa. Sampai jumpa, selamat malam.